Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik Ibu. Sehat ya? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, ketua kelas hendaknya menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Sebelum memulai pelajaran, kita sebaiknya berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, sebelum memasuki pelajaran, mari kita absen dulu ya. Iya Bu. Nisa, Hadir. Tri, Hadiroh. Dina, Hadiroh. Mira, Hadir. Cinta, Hadiroh. Ulia. Hadiroh. Baik, hadir semua ya. Sekarang Ibu mau tanya, apakah ada yang masih ingat minggu lalu kita belajar tentang apa? KB dan alat kontrasepsi Ibu. Oke, benar sekali ya apa yang dijawab Ulia. Kemarin kita sudah belajar tentang KB dan alat-alat kontrasepsi. Pada pagi hari ini kita akan belajar apa? Coba semuanya perhatikan ke depan kelas. Ada gambar 1 dan ada gambar 2. Dari kedua gambar ini, adakah yang ingin berpendapat? Apa sih maksud dari gambar ini? Dan manakah yang lebih baik untuk perkembangan anak? Adakah yang ingin menjawab? Coba angkat tangannya. Ibu. Izin berpendapat, nama saya Miora. Menurut saya kedua gambar tersebut adalah gambaran dari ibu yang memberi nutrisi kepada bayinya. Gambar pertama adalah seorang ibu yang memberikan ASI kepada bayinya, sedangkan gambar yang kedua adalah ibu yang memberikan susu formula kepada bayinya. Menurut saya yang lebih baik untuk perkembangan anak adalah gambar 1 karena ibu memberikan ASI. Setahu saya ASI itu lebih baik daripada susu formula. Betul sekali apa yang dijelaskan oleh teman kalian tadi, yaitu pemberian ASI eksklusif dan pemberian susu formula. Pada pagi hari ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai ASI eksklusif. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada pagi hari ini, yaitu siswa dapat menganalisis manfaat dari pemberian ASI eksklusif untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Baiklah, Ibu akan menjelaskan sedikit materi tentang ASI eksklusif ini ya. Diperhatikan baik-baik. ASI eksklusif, dari katanya ASI, air susu ibu. Eksklusif, dari kata eksklusif yang berarti terpisah dengan yang lain. Jadi, ASI eksklusif adalah ASI yang diberikan dari seorang ibu kepada bayinya mulai dari umur 0 hingga umur 6 bulan. Bisa juga dilanjutkan sampai umur 2 tahun seperti pada anjuran Allah Subhanahu wa taala kepada para ibu dalam surat Al-Baqarah ayat 233. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada an yutimma ar-radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudarra walidatun biwaladiha wala mauludun lahu biwaladihi wa 'alal warithi mithlu dhalik فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. Sadaqallahul Azim. Nah, dari ayat tersebut Allah mewajibkan kepada para ibu untuk menyusui bayinya secara langsung. Hal ini untuk membuktikan bahwa air susu ibu ini berperan penting terhadap perkembangan anak. Di samping ibu memiliki rasa kasih sayang yang mendalam terhadap bayinya, pemberian ASI secara langsung ini berhubungan erat dengan perkembangan emosi dan perkembangan mental anak. Sehingga sangat salah jika keputusan ibu untuk tidak menyusui bayinya secara langsung hanya untuk kepentingan pribadi akan sangat mempengaruhi kondisi mental, emosi, dan perkembangan anak. Karena pemberian ASI ini bersifat eksklusif atau terpisah dari yang lain, maka pemberian ASI eksklusif tidak dicampur dengan MPASI atau diselingi dengan makanan pendampingnya. Seperti contohnya ada bubur, kemudian pisang, kemudian madu, atau yang lain sebagainya.
Apa aja sih kandungan ASI? Kandungan ASI terdiri dari air, protein, lemak, asam amino, vitamin, dan lain sebagainya yang sangat baik untuk perkembangan otak. Oke, kita next ke materi selanjutnya ya. Ada manfaat ASI. Manfaat ASI ini terbagi menjadi dua. Yang pertama manfaat ASI untuk bayi dan yang kedua ada manfaat ASI untuk ibu. Yang pertama kita akan membahas tentang manfaat ASI untuk bayi. Yang pertama ada ASI sebagai nutrisi. Kenapa? Tentu saja ya, ASI sebagai nutrisi yang pertama untuk bayi karena mengandung sangat banyak nutrisi yang lebih banyak daripada susu formula. Seperti mineral, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah meningkatkan imun. Mengapa demikian? Karena bayi yang mendapatkan ASI eksklusif akan lebih sehat dan tidak gampang sakit karena ASI mengandung berbagai macam zat kekebalan seperti contohnya karbohidrat yang berfungsi sebagai menangkal bakteri-bakteri patologis. Kemudian manfaat yang ketiga adalah meningkatkan kecerdasan. Nah, ini adalah pokok penting mengapa ASI bisa meningkatkan sumber daya manusia yang lebih baik untuk masa depan. Mengapa? ASI itu mengandung nutrien khusus yaitu taurin, asam lemak ikatan panjang seperti AHA, DHA, omega 3 dan omega 6 yang sangat baik untuk perkembangan otak bayi. Keempat adalah meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Karena coba kita lihat ketika ibu menyusui bayinya, bayi yang menyusu langsung kepada ibunya akan didekap oleh ibunya. Nah, disitulah terjadi jalinan kasih sayang antara ibu dan anak. Jalinan kasih sayang ini akan menjadi dasar untuk perkembangan emosional anak dan menjadi dasar spiritual yang baik. Kita lanjut ke manfaat ASI untuk ibu ya. Yang pertama ada ASI dapat mempercepat pemberhentian pendarahan atau nifas ya. Kalau dalam Islam istilahnya itu nifas, pendarahan setelah melahirkan. Nifas ini kan biasanya 40 hari. Nah, ketika menyusui, ini ibu akan meningkatkan hormon oksitosin yang menyebabkan vasokonstriksi di pembuluh darah sehingga pendarahan pun akan cepat terhenti. Kedua adalah mengurangi anemia. Karena tadi sudah dijelaskan ya bahwa menyusui itu dapat mengurangi pendarahan pada nifas otomatis, juga mengurangi resiko anemia atau kekurangan darah. Nah, manfaat yang ketiga ini ASI atau menyusui bisa juga digunakan sebagai alat kontrasepsi alami loh, karena dapat menunda kehamilan atau dengan metode yang sering dikenal adalah amenorea laktasi. Manfaat yang selanjutnya adalah dapat mengecilkan rahim. Setiap hisapan dari bayi ketika menyusui itu dapat mengecilkan rahim sehingga bisa mengembalikan rahim ke posisi atau ke ukuran semula sebelum hamil begitu. Kemudian yang terakhir adalah menyusui ini juga dapat mengurangi berat badan ibu hamil loh, karena kalori yang dikeluarkan setiap harinya 200 sampai 500 kalori sehingga secara tidak langsung, secara eksklusif 6 bulan ya akan sangat membantu ibu untuk mengecilkan berat badan. Ayo anak-anak yang semangat mengikuti pelajaran ya, masih semangat kan? Nggak ngantuk kan? Saking banyaknya manfaat dari ASI ini, saking murninya dari pemberian air susu ini, dari fitrahnya pun sehingga tidak dicampur dengan sesuatu yang lain, maka teman-teman ingat nggak ada najis, salah satu najis yang dikategorikan sebagai najis mukhafafah itu hanya satu. Apa? Ada yang tahu? Saya bu. Najis mukhafafah bukan bu? Bukan bu. Benar sekali ya, najis mukhafafah itu hanya ada satu yang dikategorikan dari najis tersebut, yaitu air kencing bayi laki-laki yang berumur kurang dari 2 tahun dan tidak makan apapun kecuali air susu ibu. Sesuai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan dari Anas Sa'id. Hadisnya berbunyi seperti ini: yukhsalu min bauli jariyati wa yurashu min bauli ghulami. Rokilah apa-apa yang terkena air kencing perempuan. Sedangkan jika terkena air kencing laki-laki, cukup memercikan air daripadanya. Coba teman-teman pikirkan, mengapa hanya anak laki-laki yang dihukumi najis mukhafafah, sedangkan anak perempuan tidak?
Padahal keduanya sama-sama diberi ASI secara eksklusif selama 2 tahun. Apakah ada yang menjawab? Saya angkat tangan. Tidak ada yang bisa menjawab. Baiklah, akan Ibu jelaskan. Nah, secara naluri, anak laki-laki ini mempunyai suhu badan yang lebih tinggi atau panas daripada bayi perempuan. Sehingga suhu badan yang lebih panas ini akan mempengaruhi kematangan najis itu sendiri. Karena ASI yang dikonsumsi di bayi laki-laki akan menjadi lembut, dan kematangan najis ini pun menjadi perbedaan antara bayi laki-laki dan bayi perempuan, begitu. Itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tidak akan menjelaskan lebih panjang lagi karena pembelajaran pada pagi hari ini akan diteruskan oleh kalian, karena Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok Ibu bagi menurut absen ya. Nisa, Tri, dan Dina hadir ya. Kalian menjadi kelompok pertama. Kemudian Mira, Sinta, Ulia menjadi kelompok kedua. Nah, nanti masing-masing dari kelompok akan Ibu beri materi. Yang materi itu akan kalian diskusikan dan Ibu akan menunjuk salah satu untuk maju ke depan menjelaskan hasil diskusi. Sudah gabung dengan kelompoknya masing-masing ya. Sekarang Ibu akan membagi nomor pengenal untuk kelompok kalian. Kelompok 1 mendapatkan nomor dengan warna kuning, sedangkan kelompok 2 mendapatkan nomor dengan warna peach. Baik, sudah dapat semua ya nomornya. Silahkan dipasang ke kepala masing-masing ya. Sekarang Ibu bagi materi. Materi untuk kelompok 1 adalah menganalisis perbedaan kandungan gizi antara ASI eksklusif dan susu formula. Didengarkan baik-baik. Kelompok yang kedua mendiskusikan tentang analisis pemberian ASI eksklusif dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Ibu beri waktu selama 5 menit untuk berdiskusi. Kalian bebas mencari sumber dari manapun selagi itu sumbernya jelas. Dari ASI dan perbedaan kandungan ASI dan susu formula nih. Tapi menurutku emang beda ya. Kan ASI kan murni dari ibu, sedangkan susu formula dari susu sapi. Sih, benar juga. Tapi asal kalian tahu ya, protein ASI dengan susu formula tuh masih tinggian susu formula loh. Ini aku dapat artikel nih. Kalau protein pada ASI itu disebut whey, yang dia lebih lunak sehingga lebih cocok untuk pencernaan bayi daripada susu formula. Jadi memang ASI itu lebih baik daripada susu formula untuk pertumbuhan anak. Waktu diskusi sudah habis ya anak-anak, bisa perhatikan ke depan. Nah, sekarang Ibu akan menunjuk secara acak dari kelompok kalian untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi masing-masing kelompok ya. Oke, Ibu akan memilih nomor 2 dari kelompok 1. Silahkan yang mewakili bisa menjelaskan ke depan. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya di sini perwakilan dari kelompok 1 nomor 2 dengan materi menganalisis perbedaan kandungan gizi ASI dengan susu formula, yaitu yang pertama perbedaannya adalah dari karbohidrat. Karbohidrat dari ASI mengandung laktosa atau gula susu, dapat membuat ASI lebih manis daripada susu formula dengan manis yang alami. Kemudian perbedaan nomor 2 adalah pada protein. Protein pada ASI cenderung lebih rendah daripada susu formula. Protein pada ASI ini disebut whey, yang dia bersifat lebih lembut sehingga mudah diserap oleh pencernaan bayi. Kemudian yang ketiga ada mineral. Mineral pada ASI ini jauh lebih banyak daripada susu formula. Kemudian pada karbohidrat pula mengandung banyak zat-zat anti patogen yang tidak ada pada susu formula. Kemudian pada susu sapi cenderung menimbulkan alergi pada bayi. Kemudian yang keempat ada vitamin. Vitamin pada ASI itu sangat lengkap sekali. Ada vitamin A, D, E, K, B1, B2, B3, B5, dan asam lemak rantai panjang yaitu AHA, DHA, omega 3, dan omega 6 yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan otak bayi. Begitu. Sekian presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri A+ untuk kelompok yang pertama yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Kemudian silahkan untuk kelompok kedua yang memakai nomor 2, silahkan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 nomor 2 yang akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu menganalisis manfaat ASI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Mengapa bisa ASI dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia? Yang pertama adalah dengan memberikan ASI sama saja memberikan 20 kali lipat nutrisi kepada bayi, karena ASI mengandung 200 lebih zat-zat kekebalan tubuh yang dapat meningkatkan kinerja dari otak bayi. Kemudian, menyusui secara langsung dapat meningkatkan jalinan kasih sayang antara ibu dan anak, dikarenakan hal itu dapat menjadikan dasar spiritual yang baik. Kemudian bayi dapat tumbuh menjadi pribadi yang berani dan percaya diri. Kemudian yang ketiga, menyusui dapat menunda kehamilan sehingga jarak kehamilan pun menjadi teratur. Kemudian yang keempat adalah ASI mengandung lemak tak jenuh yang banyak sekali dan nutrien-nutrien yang lain seperti AHA, DHA, omega 3, omega 6 dan lain sebagainya yang disitu sangat benar-benar dibutuhkan untuk perkembangan bayi. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi hasil diskusi yang sudah kalian paparkan kepada teman-teman. Ibu akan menarik sedikit kesimpulan dari apa yang teman-teman kalian sampaikan. Mengapa susu ASI yang diberikan secara eksklusif dapat meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia? Sudah dijelaskan karena ASI itu mengandung banyak sekali nutrien-nutrien khusus yang tidak ada di dalam susu formula. Kemudian dari susu yang diberikan secara eksklusif itu sendiri akan meningkatkan jalinan kasih sayang sehingga akan membentuk emosional dan karakter spiritual yang baik dari anak ke ibu, begitu. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Bisa angkat tangan. Nama saya Ulya. Saya ingin bertanya, apakah jika kurang dari 6 bulan produksi air susu ibu sudah berkurang atau tidak mengeluarkan ASI lagi, apakah itu masih bisa disebut dengan pemberian ASI eksklusif? Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus dari teman kalian. Apakah jika sebelum 6 bulan itu produksi ASI sudah menurun sehingga diberi asupan nutrisi yang lain, begitu ya? Apakah itu masih bisa dikategorikan sebagai ASI eksklusif atau tidak, begitu? Nah, ASI eksklusif ini sendiri kan pengertiannya ASI yang diberikan tanpa ada campuran tambahan lain kecuali vitamin dan obat, begitu ya? Ketika dicampurnya dengan MPASI, itu sudah tidak menjadi ASI secara eksklusif, begitu, karena akan mempengaruhi kerja optimalitas dari nutrien-nutrien yang terkandung dari ASI itu sendiri, begitu. Untuk mencegah kenapa produksi ASI-nya itu menurun, harus diperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal tadi ya, gitu. Mungkin ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup? Baik. Untuk pertemuan minggu depan akan Ibu bagi tugas. Masing-masing kelompok yang sudah Ibu bagi tadi silahkan membuat makalah format seperti biasanya yang sudah Ibu beri, membahas tentang kesehatan reproduksi, macam-macam gangguan reproduksi, begitu. Kemudian makalah itu dikumpul sebelum pelajaran dimulai. Jadi ketika ada kelompok yang belum mengumpulkan akan mendapat konsekuensi sendiri dari keterlambatan pengumpulan, begitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Oke, tidak ada ya, sudah paham semua. Maka Ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini, semoga bermanfaat ya. Marilah kita akhiri pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca Alhamdulillah dan doa bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni qad istaudatuka ma alam tanihi fardudhu ilaiha indah hajati ilaihi waladun sinihi ya rabbal alamin. Oke, kurang lebihnya Ibu mohon maaf untuk pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.